Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan tata tulis dan ejaan. Nah, pada kesempatan hari ini atau pada rekaman video pembelajaran ini, saya mengharapkan perhatian dan kesempatan Minasang untuk dapat eh, menulis eh, kalimat maupun membuat paragraf ya dengan kaidah bahasa Indonesia, tata eja, dan penulisan yang benar sekaligus efektif. Nah, yang pertama, apa yang disebut dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan? Nah, EYD ada suatu pedoman ya yang harus dipatuhi, yang mana pada garis timeline ya pada timelinenya sejarah dan perkembangannya EYD ini berubah dari masa ke masa, eh, karena adanya apa Minasang adanya perubahan ya adanya perubahan penambahan maupun pengurangan sehingga kita sebagai eh, rakyat Indonesia ya, masyarakat Indonesia sebagai akademika yang menggunakan selalu ya, menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara maupun untuk menulis ya, kita harus tunduk atau kita harus benar-benar eh, mengikuti apa yang diinginkan oleh EYD seperti itu. Nah, EYD juga berfungsi untuk apa? Memastikan bahwa apa yang kita tulis itu secara gramatikal benar, efektif, dan kalau secara gramatikal benar, efektif, maka pesan yang ingin kita tulis itu dapat disampaikan. Nah, sebenarnya urgensi bahasa Indonesia ini untuk mahasiswa itu apa sih? Kenapa kita masih belajar bahasa Indonesia di tingkat perguruan tinggi negeri? Padahal sebenarnya dari kita eh, SD ya, kita SD kita sudah belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. SD, SMP, SMA. Lah, kenapa kita sampai di tingkat perguruan tinggi kita masih belajar bahasa Indonesia? Karena apa? Ya, dalam saat kita menjadi seorang mahasiswa, atau berkecimpung di dunia akademik, kita akan menggunakan tulisan kita akan menggunakan suara kita akan menggunakan pendapat kita yang mana mediumnya adalah bahasa Indonesia. Sehingga uh, kita perlu mempelajari bagaimana sih sebenarnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau karena pada tahapan satu ya perkuliahan, itu pasti Minasang akan bertemu dengan paper, ya, penugasan, misalkan paper, esai, kemudian artikel, makalah, skripsi, dan sebagainya. Sehingga eh, bahasa Indonesia ini perlu untuk dipelajari agar mahasiswa itu tahu, oh ternyata yang saya tulis, yang saya buat itu sudah sesuai dengan ejaan yang benar, bahasa Indonesia yang kaidahnya sudah benar. Gitu. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa adanya perkembangan ya. Jadi ejaan dalam bahasa Indonesia itu ada perkembangan. Nah, yang sekarang, yang saat ini masih berlaku ya, yang ada yaitu adalah ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang disempurnakan ya, edisi kelima. Nah, Minasang bisa mengakses EYD ini melalui dua cara. Cara yang pertama, Minasang bisa melalui website. Ini saya sudah berikan linknya ya, nanti bisa Minasang buka. Kemudian yang kedua, Minasang juga bisa download melalui aplikasi ya kalau Android ada di Play Store. Nah, itu juga menjadi apa Minasang menjadi suatu kewajiban ya. Bahkan kalau bisa Minasang mendownload dan benar-benar menggunakan ya eh, menggunakan apa namanya menggunakan aplikasi tersebut. Jadi gunanya untuk apa? Di saat kita menulis, ya menulis sesuatu, uh, misalkan menulis esai atau menulis sebuah artikel, saat kita
ingin mengungkapkan suatu kalimat atau suatu istilah, suatu kata, kita bisa cek melalui YD atau melalui KBBI, apakah kata yang kita gunakan itu sudah baku atau tidak. Jangan-jangan apa yang kita tulis itu ternyata sudah tidak baku. Nah, maka dari itu, eh, saat pelajaran bahasa Indonesia ya, alangkah lebih baiknya kalau Minasang mengunduh KBBI ya, nggak apa namanya aplikasinya juga tidak tidak apa namanya tidak berat gitu ya. Jadi kalau saya itu selalu sepaket ya dalam HP ada 3, ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang. Itu selalu ya karena sebagai seorang akademisi kita wajib ya kita butuh pegangan tersebut gitu ya karena pemahaman kita pun juga masih belum maksimal. Nah, kita coba buka ya, Minasang, kita buka linknya yang ada di sini. Nah, di sini Minasang bisa melihat ya, ada cara penggunaan huruf, penulisan kata, ya, penggunaan huruf ini bisa huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, terus ada huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, ya, ada kata depan, penggunaan tanda baca, yang nanti yang kita akan pelajari juga ya. Cuma saya akan memberikan contoh, misalkan huruf konsonan, huruf kapital aja ya. Huruf kapital saya klik ya. Nah, di sini ada aturannya, Minasang. Misalkan di pertama ya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Nah, makanya saya kembali lagi ke Minasang ya, bagi Minasang yang masih menulis namanya ya dengan huruf kecil ya, tolong mulai sekarang karena Minasang sudah kuliah, sudah belajar bahasa Indonesia, ya Minasang ubah ya. Minasang sesuaikan dengan EYD yang benar seperti apa. Jadi kalau nama kita misalkan di sini ya Dewi Sartika, ya D-nya besar, S-nya besar ya. Saya masih menemukan ya di siakat Minasang itu tulisannya ada yang besar kecil. Saya bahkan nggak ngerti itu bagaimana bisa seperti itu ya, tetapi aturan yang baik seperti ini ya. Jadi tolong setelah ini eh, evaluasi pertama yang Minasa bisa lakukan adalah mengecek nama Minasa itu sudah benar atau tidak ejaannya. Oke, kita kembali ya, Minasa. Kita kembali ke materi. Nah, oke. Kita next ya. Nah, ini tadi ya pemakaian huruf kapital yang benar. Jadi, setiap awal kalimat usahakan menggunakan huruf kapital. Ya, nama diri, nama orang, nama tempat, nama bangsa, bahasa itu menggunakan huruf besar. Saya masih menemukan ya, kadang-kadang penugasan ya di mahasiswa semester 1, semester 3, semester 4 itu biasakan sering ya karena menasang studinya Jepang, sastra Jepang, sering tuh menulis kata Jepang, Jepang, Jepang gitu ya. Nah, kata Jepangnya itu masih ditulis J-nya pakai huruf kecil. Padahal sebenarnya Jepang itu J-nya sudah huruf besar. Bahkan kadang-kadang saya juga menemukan itu sudah di tingkat skripsi ya. Berarti kan mahasiswanya itu sudah di atas semester 6 ya, sudah 3 tahun belajar ternyata cara menulisnya masih salah. Nah, ini makanya kenapa bahasa Indonesia kami berikan di semester 1 agar nanti Minasang pembuatan tugasnya ya, bentuk paper, esai, makalah, skripsi, artikel penelitian, laporan ya, itu setidaknya sudah ada apa? Sudah belajar. Jadi kalau uh, diingatkan oleh senseinya, Minasang sudah paham gitu ya. Nah, ini ya, ada huruf vokal, huruf konsonan dalam bahasa Jepang. Nah, bahasa Indonesia, Sumimasen. Nah, ini ya, ini untuk sekedar pengetahuan aja. Ini teori ya, ini teori, makanya nanti di blog selanjutnya Minasang akan belajar secara praktek bagaimana menerapkan EYD ini dalam tulisan Minasang. Maka dari itu, Onegaishimasu pada pertemuan 3 besok ya, blog 3, Minasang sudah menyiapkan draft apa namanya draft
tulisannya, ya draft esainya. Jadi biar kita bisa cek bersama-sama apa yang kita tulis ini sudah benar atau belum. Ya. Kemudian ada tanda titik ya mengakhiri kalimat ya. Terus tidak ada dalam judul ya. Kadang-kadang kan saya juga menemukan ya judul itu ada titiknya, padahal nggak boleh ya. Judul itu tidak ada titiknya. Oke, terus kemudian tanda koma ya, tanda koma juga memiliki banyak fungsi ya. Kadang-kadang eh, kita juga belum bisa menempatkan tanda koma itu di sebelah mana sih. Jadi kadang-kadang itu asal tanda komanya. Misalkan pemisah unsur dalam sebuah daftar ya, pemisah petikan langsung, pemisah anak kalimat. Nah, kalau satu kalimat itu ada induk kalimat sama anak kalimat yang untuk memisahkannya harus ada tanda koma di situ. Terus kata sapaan dan kata seruan, ya itu pakai tanda koma. Nanti kita akan lihat, cek ya penggunaan tanda koma minasang dalam draft esai apakah sudah benar atau belum. Kemudian ada tanda titik koma dan titik dua. Nah ini juga sering sekali banyak yang salah ya, banyak yang ketukar. Apa itu titik koma sama titik dua? Kalau titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Sedangkan titik dua mengindikasi adanya perincian atau penjelasan yang lebih lanjut. Seperti itu. Jadi kalau titik dua tuh melist ya, list ada listnya gitu. Nah, terus kemudian ada tanda hubung, tanda pisah, ya ini juga berbeda-beda. Nanti bisa minasang gunakan ya. Jadi kadang-kadang ada tanda tanda hubung itu yang apa minasang dikasih jarak ya. Misalkan anak-anak ya, anak-anak tetapi anak spasi strip tanda hubung ya, strip anak. Nah, itu nggak boleh, harus stripnya itu tanpa ada spasi. Nah, apa sih minasang sebenarnya kok? Kenapa sih saya kita harus belajar ada titik, ada koma, ada tanda tadi ya yang kita pelajari ya. Yang pertama yaitu agar minasang tidak salah paham ya, apalagi kalau nanti minasang membuat skripsi atau laporan magang atau laporan penelitian ya, itu kan banyak narasi, banyak paragraf. Nah, kalau Minasang menulis menggunakan tanda baca yang tidak tepat, ya itu nanti kan akan memberikan perspektif yang baru. Kalimatnya akan ambigu, maknanya tidak tersampaikan, pesannya jadi meleset seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas, ya. Kalau Minasang eh, apalagi keinginan ya, berkeinginan menjadi seorang editor, menjadi seorang penulis, menjadi seorang uh, apa yang berkecimpung di tata bahasa, otomatis ya ini menjadi sebuah kompetensi buat Minasang bahwa secara kualitas Minasang mencerminkan sudah kredibel ya. Nah, ini juga kaitannya sama yang nomor satu ya, memudahkan pembaca. Nah, Minasang percaya atau tidak percaya, sebenarnya eh, suatu tulisan ya, mau itu skripsi, esai atau apapun, biasanya akan dilihat pertama kali itu dari tata bahasanya dulu, sistematikanya dulu. Itu sudah sesuai atau belum, sudah baik atau belum. Baru nanti kedua ke isi atau ke substansinya. Jadi kalau kita tulisannya kita sistem tata tulisnya sudah ngaco atau tanda bacanya sudah nggak sesuai, nah orang juga mau membaca lebih lanjut pun juga akan malas atau ilfeel. Jadi mohon diperhatikan tata bahasa, tata tulis, sistematika penulisan ini sesuatu hal yang penting, yang urgent, agar tulisan kita dibaca dan dipahami serta memberikan dampak ya. Jadi kita sudah nulis banyak banyak apa namanya sudah banyak tulisan karena itu sebenarnya bagus ya isinya bagus tapi karena tata tulisnya tidak sesuai ya tulisan tersebut tidak akan berdampak bagi pembacanya. Padahal kita sebenarnya ingin memberikan atau ingin mempengaruhi ya, menginfluence orang-orang melalui tulisan kita, begitu. Nah, maka dari itu yang pertama, ayo kita benar-benar kuasai ya. Mungkin tidak mudah ya buat Minasang, buat saya pun juga saya masih belajar ya tata tulis, sistem penulisan pun juga masih belajar. Tetapi kita juga harus punya keinginan, kita juga punya cita-cita untuk benar-benar menguasai EYD.
Lalu tidak hanya kita belajar atau mempelajari teorinya saja, tetapi kita juga harus menerapkan secara konsisten, gitu ya. Kita tahu teorinya tapi tidak bisa mempraktekannya. Maka dari itu, setelah kita belajar teori pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Oke. Nah, kemudian dalam menulis esai atau dalam memberikan eh, apa namanya mengekspresikan sesuatu, pasti tulisan tersebut akan terdiri dari kata-kata, kalimat, dan sebuah paragraf. Nah, paragraf ini kan yang paling besar ya. Nah, paragraf itu sebenarnya apa sih? Nah, dalam eh, kesempatan ini saya mendefinisikan paragraf sebagai bagian tulisan yang mendorong ke jalan, ditandai idensi, lebih dari sekedar tampilan fisik. Paragraf adalah miniatur karangan. Memahami paragraf berarti memahami dasar utama karangan. Jadi kalau saya sebutkan esai atau sebuah karangan itu terdiri dari berapa paragraf, minimal berapa paragraf. Nah, paragraf-paragraf tersebutlah yang menjadi dasar sebuah karangan. Nah, untuk menjadi sebuah karangan, kita membutuhkan paragraf. Sehingga dalam sebuah paragraf harus ada yang namanya ide pokok. Nah, ide pokok itu apa? Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Intinya dalam paragraf itu kita mau ngomongin masalah apa sih? Nah, nanti ide utama ini akan dituangkan dari yang namanya kalimat utama atau kalimat topik dan kalimat penjelas. Nah, maka dari itu, kadang-kadang yang banyak terjadi, Minasang itu membuat sebuah paragraf itu tanpa ada idenya, tanpa ada topiknya, tanpa ada ide pokoknya. Jadi, kita tidak tahu satu paragraf itu ngomongin masalah apa. Nah, yang sering terjadi juga dalam suatu karangan, banyak paragraf-paragraf yang satu dengan yang lain itu tidak nyambung, atau dalam satu paragraf dan paragraf selanjutnya itu masih sesuai, masih berhubungan, tapi sudah dipisah, sudah dibedakan paragrafnya. Nah, itu juga Minata harus perbaiki yang seperti itu. Kita harus tahu apa yang mau kita tulis, ide pokoknya apa. Nah, kadang-kadang yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi itu adalah saat kita menulis dalam bahasa Indonesia, membuat sebuah esai atau karangan, kita menggunakan bahasa lisan, ya, bahasa verba yang kita bawa ke dalam tulisan, sehingga tulisan kita itu jadi susah untuk dipahami, susah untuk dibaca. Nah, Nah, ini bagaimana cara kita membuat sebuah gagasan utama atau kalimat topik. Yang pertama, kita harus tahu ya paragraf tersebut idenya, topiknya tentang apa. Lalu kita akan mengontrol dari situ. Jadi saat kita menulis, kita sudah tahu, oh paragraf ini misalkan ngomongin tentang kejadian 1 tahun yang lalu. Nah, kalau sudah ngomongin kejadian yang 3 tahun yang lalu atau kejadian yang 5 tahun yang lalu, ya jangan dibuat di paragraf yang sama. Kita sudah bisa kita bisa mengendalikan dan merubah ya, merubah seperti itu. Lalu menuntun pembaca dan sebagai sandaran. Jadi kita tahu, oh kalau saya harus membuat esai 8 paragraf, berarti saya harus menulis 8 ide pokok atau kalimat topik atau kalimat utama. Nah, nah itu bagaimana caranya? Nah, berarti saat Minasang membuat sebuah karangan, Minasang harus membuat yang namanya kerangkanya dulu. Nah, kalau senseinya minta misalkan 8 paragraf, berarti Minasang menyiapkan 8 topik utama dan 8 kalimat utama. Nah, kalau Minasang sudah mendapatkan 8 kalimat utama ini, untuk menulis ke belakang itu akan lebih mudah. Nah, ini ya, ada struktur paragraf. Struktur paragraf dibagi menjadi dua, ada deduktif dan ada induktif ya. Jadi ada yang dari khusus ke umum ke khusus atau khusus ke umum seperti itu. Nah, ini nanti secara praktek akan eh, kita gunakan ya saat bagaimana cara kita menulis sebuah esai. Lalu paragraf yang baik itu paragraf yang seperti apa sih? Ya, yang pertama adalah kesatuan. Jadi hanya mengandung satu gagasan utama dan semua kalimatnya mendukung. Ya, misalkan contohnya seperti ini. Saya menjelaskan misalkan pengalaman saya di Jepang selama 1 tahun yang lalu dalam hal belajar bahasa Jepang, misalkan seperti itu.
Ya, misalkan eh, 3 tahun yang lalu saya berangkat ke Jepang, ya, eh, berangkat ke Jepang dan belajar di sebuah sekolah, ya, Gakko, misalkan namanya Sakura Gakuen, misalkan seperti itu. Belajar bahasa Jepang di negara Jepang ternyata sangat mengasihkan, ya. Selain saya dapat mengaplikasikan bahasa Jepang langsung yang dipelajari di kelas, saya juga dapat bertemu dengan berbagai macam orang. Tidak hanya orang Jepang, tetapi saya juga bertemu dengan orang Vietnam, orang eh, Madagaskar, orang Afrika gitu ya. Dari situ saya tidak hanya belajar tentang eh, bahasa Jepang saja, tetapi juga melihat aksen-aksen yang khas setiap bahasa, sehingga itu juga bisa membuat saya lebih mengerti, lebih paham mengenai aksen dalam bahasa Jepang. Nah, itu sudah ya, menurut aku tiba-tiba di kalimat terakhir saya membeli melon ke supermarket yang ada di dekat sekolah bahasa Jepang. Kan nggak nyambung. Apa hubungannya orang dari awal sampai kalimat tadi ya, itu sudah membicarakan tentang belajar bahasa Jepang di sekolah Jepang. Tiba-tiba Minasang di akhir kalimat menyampaikan membeli melon di sekolah, membeli melon di toko yang ada di sekitar sekolah Jepang itu. Itu kan nggak nyambung. Berarti kalimatnya tidak satu gitu ya. Terus yang kedua kepaduan, yaitu antar kalimat itu ada yang namanya kohesi gramatikal dan leksikal. Jadi juga harus nyambung satu kalimat dengan kalimat yang lain. Terus tuntas, tuntas itu ya tadi ya tidak tidak gantung dalam satu paragraf itu tidak gantung. Terus runtut ya, urut, logis ya, mudah diikuti pembaca dan konsisten. Ya, konsisten itu sudut pandang penulis dipertahankan dari awal hingga akhir tulisan. Nah, minasang, mohon diperhatikan untuk bahasa Indonesia ini, kita akan belajar bahasa Indonesia yang secara linguistik ya, tidak secara sastra. Jadi, minasang bisa membedakan bahasa-bahasa yang ada dalam, maksudnya esai yang minasang tulis itu adalah esai kan yang non-fiktif ya. Jadi jangan dicampur adukan dengan materi sastra yang mungkin dalam sebuah paragraf itu eh, tidak menuntut poin 1, 2, 3, 4, dan 5 karena eh, beda ya, beda beda teks seperti itu. Nah, ini ya, kepaduan paragraf dibangun melalui hubungan antar kalimat yang serasi. Ya, misalkan dengan menyatakan tambahan informasi di samping itu atau pertentangan, misalkan namun, akibat, hasil, sebab akibat, ada oleh karena itu, atau perbandingan. Seperti itu. Nah, ini bisa kita pakai. Terus, kepaduan paragraf ya, mengenai referensi dan substitusi. Ya, misalkan, eh, penggantian ya, substitusi itu misalkan contohnya misalkan Jepang ditulisnya negeri sakura, negeri matahari terbit. Nah, itu untuk apa misalkan untuk variasi, misalkan seperti itu. Oke. Nah, struktur paragraf yang ideal itu yang seperti apa sih Minasang? Yang pertama adalah main idea. Ya, introduce the paragraph core. Kita memberitahu inti dari sebuah paragraf itu seperti apa. Kemudian ada supporting detail. Jadi ada detail-detail contoh yang melengkapi main idea kita. Terus kemudian explanation, ada penjelasan di sana dan ada summary, ada simpulannya gitu. Ya, jelas. Jadi misalkan tadi ya saya cerita belajar bahasa Jepang bla 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 bla. Terus summary-nya saya bisa berikan kalimat seperti ini. Saya jadi merasa senang sekali atau saya jadi merasa tidak kecewa atau saya merasa beruntung bisa bisa belajar bahasa Jepang di Sakura Gakuen. Nah, itu kan summary. Jadi main idenya misalkan belajar bahasa Jepang di Gakko, supporting detailnya tadi ya, belajarnya seperti apa, terus apa-apa saja. Nah, explanation-nya dijelaskan, ya, terus summary-nya dielaborasi atau disimpulkan. Nah, itu menunjukkan sebuah
struktur paragraf yang ideal. Ini juga tadi ya sudah ada. Nah, ini penghubung atau konjugasi ya. Nah, nanti juga mungkin akan baca kata depan, cuman mungkin saat eh, saat aplikasi pembuatan esainya saja ya, Menasa. Nah, yang tadi yang saya sudah sampaikan ada yang namanya deduktif, induktif ya, sebuah paragraf itu misalkan yang pertama deduktif dari kalimat eh, dari umum ke khusus ke spesifik atau induktif dari yang khusus ke umum. Hmm. Ya, kalau untuk apa namanya esai itu menasal bisa mencampur adukan ya, bisa deduktif, induktif atau campuran seperti itu. Nah, ini ya tips membuat paragraf yang baik tadi ada. Terus di sini ya, perhatikan panjangnya ya. Idealnya satu paragraf itu 3 sampai 8 kalimat ya minasal. Jadi jangan satu paragraf itu satu kalimat, dua kalimat, atau juga bisa satu paragraf itu terdiri sampai lebih dari 20 kalimat. Nah, itu juga tidak efektif ya, tidak baik juga. Jadi tolong diperhatikan. Nah, terus saat kita menulis sebuah esai ataupun sebuah karangan, jangan lupa untuk dilakukan yang namanya pembacaan ulang. Jadi saat kita tulis, dibaca lagi. Atau minasal bisa menukar dengan teman. Tolong baca punya karangan punya saya, kira-kira sudah baik belum tata bahasanya. Kamu paham nggak sih apa yang kita tulis? Seperti itu. Ya, sama kayak kita memasak. Saat kita memasak, kita memasukkan bumbu-bumbu, kita memasukkan apa namanya, memasukkan sebagai apa namanya sayur atau lauk ke dalam sebuah masakan kita kan pasti mencicipi ya. Nah, itu juga sama. Kalau kita menulis, kita juga coba untuk baca. Apa yang kita baca itu kira-kira bisa nggak sih dipahami? Kalau kita sudah bisa memahami, coba itu dibaca oleh orang lain. Kira-kira orang lain yang membaca bacaan kita atau karangan kita paham nggak sih sama apa yang kita tulis? Seperti itu. Nah, ini ya kesalahan yang sering terjadi ya, yang minasang biasanya sering melakukan kesalahan itu panjangnya tidak ideal ya. Jadi ada paragraf yang terlalu pendek, ada paragraf yang satu halaman tuh isinya satu paragraf. Terus kalimat topiknya lemah atau tidak ada, jadi tidak jelas apa yang mau ditulis dalam satu buah paragraf. Ide tidak fokus, jadi tadi ya nyambur-nyambur habis ngomongin masalah belajar, masuk ke masalah belanja, masuk ke masalah keluarga, nah, itu tidak jelas. Atau konjugasi antara kalimat satu dengan yang lain atau paragraf satu dengan paragraf selanjutnya itu tidak masuk. So, maka dari itu sebenarnya dalam sebuah kita membuat sebuah karangan atau membuat esai, kita harus membuat kerangkanya, draftnya dulu. Jadi jadi kita mau ngomongin apa aja sih dalam satu esai tersebut. Nah, itu kita bagi-bagi, lalu kita sebar, kita spread. Kira-kira topik-topik yang sudah kita buat ini bisa dimasukkan ke beberapa paragraf sehingga kita akan mengetahui satu paragraf nanti punya ide pokok apa, punya kalimat utamanya apa, explanation-nya apa. Lalu kita bisa membuat satu paragraf dan paragraf yang lain gitu. Jadi jangan minasal jangan membuat sebuah karangan langsung ya. Kecuali kalau minasal sudah pro, mungkin bisa mengkabar-kabar. Tapi kalau pesan dari saya, tolong minasal buat poin-poinnya. Jadi misalkan saya mau membuat esai mengenai pengalaman di Jepang selama 5 tahun, misalkan seperti itu. Nah, pengalaman di Jepang selama 5 tahun itu saya ngapain aja sih? Inti pokoknya apa? Oh, ternyata saya punya saya punya 10 main idea. Ya sudah, berarti 10 main idea ini akan saya sebar menjadi 10 idea dalam satu paragraf. Jadi satu paragraf satu poin. Nah, setelah itu baru kita bisa menjabarkan lagi ide-ide tersebut ke kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, lalu kita kembalikan lagi ke sini ya. Nah, ke bagian ini sudah ada detailnya belum, penjelasannya sudah ada, lalu conclude-nya apa, ya summary-nya apa, conclusion-nya apa.
Nah, saya rasa kalau seperti itu, setidaknya tulisan Minasang akan lebih terorganisir, akan lebih mudah sistematis ya, dan lebih mudah untuk dibaca oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Nah, ini ada apa namanya, sebuah contoh ya, Minasang. Nah, ini juga uh, sudah dijelaskan ya, mana kalimat topik atau kalimat utama, kalimat penjelas, atau, dan kalimat penutup. Seperti itu. Maka dari itu, Minasang, tolong disiapkan draft ya, draft nanti kan tidak butuh banyak ya, tapi Minasang bisa siapkan 2 sampai 3 paragraf dari esai yang sudah ditugaskan. eh, Minasang cermati apakah paragraf-paragraf tersebut sudah punya kalimat utama, sudah punya main idea belum, dan Minasang bisa melakukan apa namanya evaluasi diri, kira-kira dari tulisan yang Minasang tulis itu sudah apa namanya sudah sesuai belum sama uh, ciri atau karakteristik paragraf yang baik dan benar serta yang efektif dan menarik. Karena uh, saya rasa menulis itu sama seperti kita memasak ya. Kalau kita cuma memasak sekali 2 kali, ya kita akan tidak akan luas. Tapi kalau kita menulis itu memasak itu lebih dari 5 kali, 10 kali, kita terbiasa. Jadi kita terbiasa menulis, otomatis kita akan lebih tahu, oh ternyata ini kurang, oh ternyata ini salah. Sama seperti saat Minasang mempelajari bahasa Jepang ya, menulis hiragana, pada awal-awal pasti Minasang juga pasti kelihatan tidak luas atau kelihatan eh, kesulitan ya. Tapi kalau berdasarkan latihan terus-menerus, itu akan mempermudah. Nah, sama menulis itu juga seperti itu. Saat Minasang belajar membuat karangan, belajar membuat esai, membuat paragraf, kalau sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin akan kasar. Tapi kalau berulang-ulang kali, Minasang baca, tulis, saya rasa itu akan membuat uh, skills menulis Minasang juga akan menjadi lebih baik. Itu Minasang untuk materi bahasa Indonesia pada bagian blok 2, yaitu tentang tata tulis dan pembuatan paragraf. Pada kesempatan selanjutnya, kita akan berdiskusi, kita akan latihan bagaimana menulis esai yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata tulis bahasa Indonesia.